warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyanti dari SMA Negeri 1 Ranah Pesisir, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Pesisir Selatan. Pada sesi ini, saya menjadi supervisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Mulyanti dari SMA Negeri 1 Ranah Pesisir, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Pesisir Selatan. Di sini saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmiyanti, SPD, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Apa kabarnya siang ini, Bu Rida? Alhamdulillah baik, Bu Sri. Bagaimana dengan Bu Sri? Alhamdulillah baik. Baik Bu Rida, sebelum coaching dilaksanakan, saya ingin mengajukan diskusi bersama Ibu Rida terkait pelaksanaan coaching nanti, ya Bu. Baik Bu, pada coaching kali ini saya akan mengamati coach dan coachee. Akan saya nilai dengan rubrik penilaian dan apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut menanggapi atau merespon dari yang Ibu sampaikan. Jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching yaitunya prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu Irda ya. Iya Bu. Oke Bu, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu. Yang akan saya tanyakan adalah yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Tentunya memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Baik, yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin kompetensi yang secara spesifik itu yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Rida dalam proses coaching kali ini? Saya ingin nanti coachee saya menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam permasalahannya. Oke Bu, demikian dulu ya Bu observasi kali ini. Silakan melakukan coaching kepada coachee Ibu. Oke Bu, makasih. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Rida. Gimana kabarnya pada siang ini? Baik Bu, Alhamdulillah baik. Bu Rida apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh ya, ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan ya Bu? Oh ya Bu, sebenarnya sudah lama ya saya ingin ngomong sama Bu Rida, tapi baru ini kita baru bertemu ya Bu Rida ya. Oke baik Bu Rida. Ini Bu Rida, saya ini selain dari guru Bu Rida di sekolah, saya diberi tugas tambahan sebagai wakil humas Bu Rida. Nah, salah satu tugas wakil humas itu adalah bagaimana menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri atau Dudika namanya. Kemudian saya melihat Bu Rida, ternyata kerjasama tersebut atau MOU tersebut sangat minim di sekolah Bu Rida. Nah, jadi saya ingin bagaimana cara membuat MOU ini dengan Dudika yang lebih banyak lagi Bu Rida.
Nah, namun yang menjadi kekhawatiran saya, Bu Rida, saya adalah guru umum, bukan guru produktif, Bu Rida. Seperti itu. Berarti Ibu mau bentuk kerjasama di sekolah Ibu tuh masih minim ya, Bu? Iya. Nah, kalau boleh tahu ide baru apa yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini? Gini Bu, dari pembicaraan kita ini saya ingin mendapatkan solusinya Bu. Bagaimana saya bisa membuat kerjasama dengan Dudika tersebut dan mencari solusinya. Bagaimana apa-apa yang harus saya lakukan, kepada siapa saya harus membicarakan hal ini. Seperti itu Bu. Jadi Ibu ingin meningkatkan relasi ya, atau membuat kerjasama atau Iya, MOU dengan Dudika ya, Bu ya. iya. Kalau boleh tahu nih Bu, untuk MOU di sekolah Ibu apa saja yang sudah ada, Bu? Yang sudah ada, ya beberapa jurusan baru Bu Rida. Namun pada tahun ini saya melihat juga Bu Rida, banyak yang sudah habis masa kerjasamanya Bu Rida. Berarti saya harus buat baru lagi Bu Rida. Oh gitu ya, Bu ya. Ya, Eh, sudah berapa MOU yang Ibu punya, Bu? kalau saya lihat dari masing-masing jurusan Bu Rida masih sekitar 35% baru Bu Rida. Oh masih 35% ya, Bu ya. Iya. Nah, kalau menurut Ibu nih, kalau kita bercerita idealnya sekolah SMK itu punya MOU. Nah, Mhm, kalau rentang persennya ya Bu ya, kalau 10 sampai 100% nih, nah mhm. sekolah Ibu itu berada di level berapa ya Bu? Untuk kondisi sekarang mungkin masih berada apa namanya, yang idealnya itu ya Bu Rida ya, untuk sekolah SMK sebagai sekolah vokasi Bu Rida, paling tidak kita harus memiliki sekitar 75% Bu Rida. 75% ya Bu ya. Iya, Nah, jadi untuk meningkatkan jumlah kerjasama dengan Dudika, sekolah Ibu mau mencapai angka di 75% tadi ya Bu ya. iya betul. Ah, nah, kira-kira apa strategi yang akan Ibu lakukan untuk mencapai yang 75% ini tersebut? Eh, Mungkin strategi yang bisa saya lakukan Bu Rida, saya ingin coba juga Bu Rida. Yang pertama mungkin saya harus bicara dulu dengan kepala sekolah Bu Rida. Karena kenapa dalam hal pembuatan MOU tersebut Bu Rida, kita membutuhkan banyak biaya Bu Rida dalam hal melakukan perjalanan, mencari dudikanya, kemudian penandatanganan. Itu mungkin kendalanya salah satu di situ nanti Bu Rida. Kemudian saya harus lebih intensif berkolaborasi dengan ketua jurusan Bu Rida dalam hal ini ya, karena ketua jurusan itu merupakan ujung tombak dari maju mundurnya sebuah SMK Bu Rida. Oh, begitu ya, Bu. Nah, Ya. berarti Ibu sudah punya rencana dan sudah bicara juga dengan kepala sekolah dan juga telah berkoordinasi dengan jurusan. Nah, Hmm, agar rencana ini bisa berjalan seperti yang Ibu harapkan, nah langkah yang seperti apa mesti Ibu lakukan segera ya, Bu? oke. Mungkin langkah yang sesegera mungkin saya lakukan Bu Rida karena waktunya sudah semakin dekat juga Bu Rida. Eh, yang pertama sekali saya akan berkolaborasi dulu dengan jurusan Bu Rida. Karena jurusanlah yang akan memetakan dudika-dudika mana saja yang akan mereka jadikan sebuah kerjasama. Kemudian dengan jurusan jugalah yang akan berurusan bagaimana membuat kerjasama ini dengan baik, Bu Rida. Nah, kalau boleh tahu juga ya Bu Yanti ya, terkait dengan isi MOU, apa bentuk kerjasamanya di bidang dan di bidang apa saja ya Bu? Oke. Kalau MOU Bu Rida itu biasanya disesuaikan dengan jurusan masing-masing Bu Rida. Karena di sekolah Bu Yanti itu kan banyak jurusannya. Ada jurusan pertanian, kemudian ada yang multimedia, ada yang di kafe, kemudian ada tata busana, tata boga, selalu banyak Bu Rida. Jadi di sini masing-masing tergantung nanti apa ya keinginan dari jurusan. Nah, secara umum Bu Rida isi dari MOU tersebut adalah yang pertama itu eh,
apa namanya, sebagai salah satu wadah atau tempat untuk pelaksanaan prakerin atau PSG atau praktek lapangan, karena siswa SMK ini akan mengadakan praktek lapangan itu sekitar 4 sampai 5 bulan Bu Rida, dia akan berada di lokasi dudikanya. Kemudian yang kedua isinya adalah bagaimana menjalin kemitraan dengan Dudika, karena dengan demikian kita bisa mendatangkan guru tamu ke sekolah Bu Rida. Maksud dari guru tamu ini adalah karena tidak semua ya SMK itu mempunyai alat yang cukup dengan apa yang cukup gitu. Jadi keterkaitan KIKD-nya, KD-KD-nya nanti apabila KD itu tidak ada di sekolah, maka Dudika yang akan mengajarkannya. Kemudian yang ketiga Bu Rida yang kami buat di sana adalah bagaimana apa namanya setelah siswa SMK ini tamat, kami ingin siswa-siswi kami ini direkrut oleh Dudika tersebut. Nah, yang keempat, kami akan membuat kerjasama tentang penyaluran alumni untuk bekerja Bu Rida melalui BKK sekolah Bu Rida. Seperti itu Bu Rida. Wah, luar biasa ya Bu ya. Hmm. Nah, untuk realisasi kegiatan ini Bu, Ibu butuh waktu berapa lama ya? Kira-kira gitu Bu. Oh iya, kalau untuk ini Bu Rida membutuhkan waktu sangat lama Bu Rida, karena kita harus mempunyai perencanaan yang matang dulu Bu Rida. Salah satunya itu membuat draft MOU dulu Bu Rida. Nah, setelah pembuatan draft MOU ini Bu Rida, kita harus melakukan penjajakan lagi ke dunia usaha, dunia industri. Kita buat kesepakatan di sana apakah mereka menyetujui kesepakatan kita atau tidak. Setelah itu dari draft tersebut kita harus merevisi lagi Bu Rida apa yang menjadi kesepakatan dari kerjasama kita. Nah, setelah direvisi, kita harus kembali lagi ke Dudika mengantarkan draft yang benar. Kemudian biasanya yang pergi itu biasanya ke kepala sekolah, kemudian ketua jurusan bersangkutan, dan didampingi oleh wakil humas. Seperti itu Bu Rida. Oh gitu. Oh baik Bu Yanti. Nah, kapan perencanaan ini akan Ibu mulai? Perencanaan ini akan saya mulai itu sekitar di awal semester ini Bu Rida. Karena pelaksanaan yang mendesak itu adalah prakerin atau PSG yang diadakan biasanya di 4 bulan terakhir dari tahun ajaran. Berarti saya harus memang segera mulai Bu Rida. Oh begitu ya Bu. Nah, Ya. agar rencana ini bisa berjalan dengan baik Bu, Bu Yanti butuh dukungan dari siapa saja? Kalau untuk dukungan di sini Bu Rida, yang pertama sekali saya minta dukungan yang sangat penuh dari kepala sekolah Bu Rida, karena kepala sekolah itu merupakan adalah penanggung jawab dari sekolah. Ini yang berhubungan dengan apa namanya dengan anggaran nantinya Bu Rida. Kemudian yang kedua, saya membutuhkan dukungan dari ketua jurusan dan guru-guru jurusan atau guru produktif agar semuanya terlibat dalam pembuatan MOU ini. Kemudian di samping itu juga saya butuh juga dukungan dari komite sekolah. Ini menyangkut dengan pembiayaan Bu Rida, karena kalau dianggarkan semuanya dari bos itu dananya tidak cukup Bu Rida. Berarti kita harus membantu pembiayaan ini dari komite. Samping itu juga butuh dukungan juga dari komite kemudian orang tua siswa. Apakah nanti orang tua siswa itu menyetujui apabila pelaksanaan PSG ini anaknya ditempatkan di Dudika tersebut dengan tempat yang jauh dari orang tuanya Bu Rida. Itu Bu Rida. Berarti yang butuh dukungan itu dari kepala sekolah, ketua jurusan, dan guru juga, terus Iya. Tenaga pendidik, orang tua juga ya Bu ya? Iya, benar. Nah, ngomong-ngomong nih Bu Yanti, sebagai wakil humas, responsibel yang akan Ibu lakukan agar pelaksanaan MOU ini dapat berjalan seperti yang Ibu harapkan, seperti apa ya Bu Yanti? Oke, ya bentuk tanggung jawab saya begini Bu Rida. Dari yang pertama tadi saya harus memastikan ketua jurusan ini mempunyai program jurusan yang jelas. Yang kedua, Bu Rida, mungkin saya bisa melakukan monitoring ke setiap jurusan, apakah
pelaksanaan dari MOU ini bisa berjalan atau tidak. Kemudian yang ketiga, mungkin saya harus mencek secara berkala Bu Rida ke ketua jurusan, terutama lagi tentang pelaksanaan yang mendesak sekarang ini itu PSG Bu Rida. Ya, mungkin itu. Kemudian gini Bu Rida, komitmen lagi, saya akan meminta kepada jurusan untuk membuat laporan dari pelaksanaan kegiatan apa namanya kegiatan MOU ini Bu Rida. Itu Bu Rida. Gitu ya Bu. Ya. Nah, oke lah Bu, karena waktu juga yang membatasi kita ya Bu Yanti. Nah, terakhir saya ingin tahu dari diskusi yang kita lakukan hari ini, nah ide baru apa yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Oke, baik. Ide baru yang saya dapatkan Bu Rida, tadi saya belum dapat gambaran ya, kepada siapa saya harus ngomong, dukungan dari siapa saya belum tahu. Nah, setelah saya bicara dengan Bu Rida, baru terbuka wawasan saya. Ternyata saya harus bertanya dulu terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Kemudian setelah itu saya harus berkolaborasi dengan ketua jurusan. Kemudian saya juga harus minta dukungan kepada komite, kemudian kepada orang tua, seperti itu Bu Rida. Jadi nanti dalam pelaksanaan ini memang saya membutuhkan dukungan yang penuh dari semua warga sekolah begitu loh Bu Rida. Dan saya akan segera melakukannya ini sesegera mungkin Bu Rida sebagai salah satu tanggung jawab dari Wakil Humas Bu Rida. Oh, baik Bu Yanti. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan Amin. apabila Ibu ada kendala, boleh hubungi lagi saya. Terima kasih ya Bu Yanti. Iya, baik Ibu Rida ya atas solusi yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Rida, Ibu Rida telah selesai melaksanakan kegiatan coachingnya ya. Nah baik, sebelum penutupan saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan coaching yang telah dilakukan pada hari ini ya. Oke Bu. Oke, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga rencana tersebut bisa menggali dan menemukan solusi-solusinya. Oke, pertanyaan yang keduanya, menurut pengamatan saya ini Bu, Ibu Rida telah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta yang benar. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan coachingnya, sehingganya coaching Ibu mampu menemukan penyelesaian sendiri terhadap permasalahannya. Begitu. Nah, yang terakhir nih Bu Rida, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam hal ini? Mungkin yang kompetensi yang akan saya kembangkan itu yaitu lebih memahami lagi proses Tirta ini sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke Bu Rida, demikian supervisi kali ini. Semoga kegiatan kita kali ini bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.